Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Angel Anandita dengan NIM 2010700101. Melalui video ini saya ingin memenuhi tugas mata kuliah Retorika dan Public Speaking dosen pengampu Ibu Dian Maulina. Seperti yang kita ketahui, banyak sekali permasalahan yang muncul di Indonesia, baik dari segi politik, budaya, dan lainnya. Pada kesempatan kali ini saya akan mengangkat tema mengenai isu politik tentang konflik Rusia dan Ukraina. So, please keep on watching. Rusia dan Ukraina merupakan dua negara merdeka yang muncul pasca runtuhnya Uni Soviet pada tahun 1991. Kedua negara pecahan ini tentunya memiliki hubungan baik secara sosial, budaya, dan ekonomi. Meskipun begitu, tidak dengan politik, di mana keduanya justru memiliki sejarah konflik politik yang panjang. Menurut catatan sejarah, konflik Rusia dan Ukraina sudah lama terjadi. Dahulu, Ukraina, Rusia, dan negara tetangga Belarusia menjadi negara adidaya di abad pertengahan. Sebagian besar wilayahnya mencakup Eropa Timur. Menurut berbagai catatan lainnya, Rusia dan Ukraina terlibat konflik ketika revolusi Bolshevik terjadi pada 1917. Terus apa sih penyebab konflik Rusia dan Ukraina ini? Penyebab konflik Rusia dan Ukraina yang pertama, Presiden Rusia Vladimir Putin berulang kali mengklaim bahwa Rusia dan Ukraina adalah salah satu bagian dari peradaban Rusia, yang juga mencakup Belarusia. Namun, klaim itu dibantah oleh Ukraina. Kemudian, Ukraina melakukan revolusi selama 2 kali, yakni pada tahun 2005 dan 2014, yang menolak supremasi Rusia. Kemudian, Ukraina juga terus mencari jalan agar dapat bergabung dengan Uni Soviet dan NATO. Penyebab kedua adalah Rusia pun menolak keras langkah tersebut dan meminta Ukraina untuk tak pernah bergabung dengan NATO. Penyebab ketiga yaitu Putin sangat marah dengan prospek pangkalan NATO di sebelah perbatasannya dan mengatakan bergabungnya Ukraina dengan aliansi transatlantik pimpinan Amerika Serikat akan menandai perlintasan garis merah antar keduanya. Bagi kalian yang bertanya-tanya mengapa sih alasan Rusia menginvasi Ukraina, jadi Presiden Rusia Vladimir Putin telah menegaskan bahwa tujuan invasi ini adalah pergantian rezim pemerintahan, serta demilitarisasi dan denazifikasi Ukraina. Bahkan, dalam pidato terakhirnya, Putin masih mengatakan bahwa Rusia dan Ukraina adalah satu kesatuan bangsa dan orang-orang. Pidato ini mengulangi narasi lama sejak 2008 dari pemerintahan Rusia mengenai penyatuan bangsa Rusia dan Ukraina. Dilansir dari Al Jazeera, berikut timeline terjadinya konflik Ukraina-Rusia hingga kini. Pada November 2021, citra satelit memperlihatkan penumpukan pasukan baru Rusia di perbatasan dengan Ukraina. Ukraina menyebut Rusia telah memobilisasi 100.000 tentara bersama dengan tank dan perangkat keras militer lainnya. Selanjutnya, pada 7 Desember 2021, Presiden Amerika Serikat Joe Biden memperingatkan Rusia tentang sanksi ekonomi dari Barat jika menyerang Ukraina. Selanjutnya, pada tanggal 17 Desember 2021, Rusia mengajukan tuntutan keamanan yang terperinci kepada Barat, termasuk bahwa NATO menghentikan semua aktivitas militer di Eropa Timur dan Ukraina. Rusia juga meminta NATO untuk tidak pernah menerima Ukraina atau negara-negara bekas Soviet lainnya sebagai anggota. Pada tanggal 3 Januari 2022, Biden meyakinkan Presiden Ukraina, Volodymyr Zelensky, bahwa Amerika Serikat akan menanggapi dengan tegas jika Rusia menginvasi Ukraina. Selanjutnya, pada tanggal 10 Januari 2022, pejabat Amerika Serikat dan Rusia bertemu di Jenewa untuk pembicaraan diplomatik namun gagal. Rusia mengulangi tuntutan keamanan yang menurut Amerika Serikat tidak dapat diterima. Selanjutnya, pada tanggal 24 Januari 2022, NATO menempatkan pasukan dalam keadaan siaga dan memperkuat kehadiran militernya di Eropa Timur dengan lebih banyak kapal dan jet tempur. Beberapa negara barat mulai mengevakuasi staf kedutaan dari Kiev. Amerika Serikat menempatkan 8.500 tentara dalam siaga. Pada tanggal 26 Januari 2022, Washington memberikan tanggapan tertulis terhadap tuntutan keamanan Rusia, mengulangi komitmen terhadap kebijakan pintu terbuka
NATO sambil menawarkan evakuasi yang berprinsip dan pragmatis atas keprihatinan Moskow. Selanjutnya pada tanggal 27 Januari 2022, Biden memperingatkan kemungkinan invasi Rusia pada Februari. Pada tanggal 28 Januari 2022, Presiden Rusia Vladimir Putin mengatakan tuntutan keamanan utama Rusia belum ditangkapi. Tetapi Moskow siap untuk terus berbicara. Presiden Ukraina Zelensky memperingatkan Barat untuk menghindari menciptakan kepanikan yang akan berdampak negatif terhadap perekonomian negaranya. Yang terakhir pada tanggal 31 Januari 2022, Amerika Serikat dan Rusia berdebat tentang krisis Ukraina pada sesi tertutup khusus Dewan Keamanan PBB. Alasan Ukraina sendiri ingin memasuki NATO karena Ukraina telah mendekat secara bertahap pada NATO. Ukraina mengatakan secara tegas keinginannya untuk masuk NATO pada tahun 2002. Keinginan tersebut didasarkan pada fakta bahwa untuk mengamankan negaranya yang bersebelahan dengan Rusia, Ukraina membutuhkan jaminan keamanan untuk lepas dari pengaruh dan ancaman Rusia. Ketakutan Ukraina ini didasarkan pada narasi identitas kebangsaan mereka yang dibangun dari penderitaan zaman Kekaisaran Rusia dan Uni Soviet, bencana kelaparan besar di tahun 1933, dan konflik di Donbas sejak 2014. Narasi nasionalisme yang memposisikan Ukraina sebagai bagian dari Eropa ini juga menjelaskan mengapa sejak tahun 1998 Ukraina juga memiliki keinginan untuk masuk ke Uni Eropa. Dari permasalahan-permasalahan dan konflik tersebut, apakah tidak ada perundingan damai? Dikutip dari jawapos.com, Ukraina dan Rusia telah membuat kemajuan yang signifikan dalam rencana mewujudkan perdamaian. Sedikitnya ada 15 poin tentatif termasuk gencatan senjata dan penarikan militer Rusia dari Ukraina. Ada beberapa syarat yang diminta Rusia, yaitu Kiev harus menyatakan netralis dan menerima batasan pada angkatan bersenjatanya. Kiev juga diharapkan melepas ambisinya untuk bergabung dengan NATO dan berjanji untuk tidak menjadi tuan rumah pangkalan militer atau persenjataan asing dengan imbalan perlindungan dari sekutu, seperti Amerika Serikat, Inggris, dan Turki. Rusia sendiri menilai jaminan Barat untuk keamanan Ukraina dapat menjadi hambatan besar bagi kesepakatan, seperti halnya status wilayah Ukraina yang direbut oleh Rusia dan proksinya pada 2014. Perjanjian 1994 yang mendukung keamanan Ukraina gagal untuk mencegah agresi Rusia terhadap tetangganya. Meski Moskow dan Kiev sama-sama mengatakan bahwa mereka telah membuat kemajuan dalam hal kesepakatan, para pejabat Ukraina tetap skeptis. Presiden Vladimir Putin berkomitmen untuk perdamaian. Ukraina masih khawatir bahwa Moskow dapat mengulur waktu untuk mengumpulkan kembali pasukannya. Sementara itu, penasihat senior Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengatakan kepada Financial Times bahwa kesepakatan apapun meminta pasukan Federasi Rusia meninggalkan wilayah Ukraina, sebab sejak 24 Februari hingga kini belum ada tanda-tanda berdamai. Perang antara Rusia dan Ukraina masih belum menunjukkan tanda-tanda mereda, namun yang pasti efek perang mulai terasa ke berbagai negara, tidak terkecuali Indonesia. Selanjutnya, mengapa sih perang antar kedua negara itu dapat membuat harga bahan pangan di Indonesia naik? Kita mengenal istilah butterfly effect yang diperkenalkan oleh Edward Norton Lawrence. Dia merujuk pada kepakan sayap kupu-kupu di hutan Brazil dapat menghasilkan tornado di Texas. Perubahan kecil ini adalah sebuah kondisi pada saat awal, namun dapat mengubah secara drastis pada sebuah sistem dalam jangka panjang. Butterfly effect juga terjadi pada sistem perekonomian dunia sebagai akibat perang. Tentunya, perang bukan merupakan sebuah perubahan awal yang kecil. Perang merupakan sebuah perubahan awal yang signifikan. Pengerahan kekuatan militer yang besar juga diwarnai mobilisasi dana yang besar. Perang tidak hanya memakan korban manusia dan fisik, tetapi juga efek setelah perang yang besar. Pengungsian, kolapsnya sistem perekonomian, trauma perang, dan juga efek radiasi persenjataan menjadi beban perekonomian. Menurut pendapat dan pandangan saya mengenai konflik Rusia dan Ukraina, kedua negara ini merupakan salah satu negara yang merdeka. Keduanya juga memiliki hubungan yang baik, hanya saja konflik Rusia dan Ukraina dalam sejarah politik tidak menemukan titik terang.
Perundingan damai yang diajukan serta persyaratan yang diberikan Rusia kepada Ukraina pun tidak membuahkan hasil. Semoga konflik Rusia dan Ukraina dapat segera selesai dan kembali berdamai. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.